Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Anda kelas 7 pada hari ini? Tetap sehat dan selalu semangat walaupun kita belajar via daring. Semangat untuk terus belajar tetaplah harus terjaga. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita buka bersama-sama pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang berikutnya, untuk pembahasan materi kita hari ini, kita masih menggunakan aplikasi yang sama, yaitu menggunakan aplikasi Microsoft Excel dengan rumus, dengan penggunaan rumus yang berbeda dari pertemuan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kita sudah membahas tentang penggunaan rumus sum dan produk, yang mana kemarin rumus sum digunakan untuk mendapatkan jumlah, dari sekumpulan data, dalam artian itu penambahan. Kemudian untuk produk juga untuk mendapatkan jumlah dalam sekumpulan data yang artiannya itu adalah perkalian. Kita kemarin sudah mempraktekannya dan alhamdulillah sudah latihan dan sudah kalian kumpulkan. Alhamdulillah dari hasil dari pengumpulan yang kalian berikan, alhamdulillah sudah semuanya Ustadz lihat menguasai penggunaan rumus sum dan produk. Itu untuk pembelajaran yang kemarin. Dan untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas rumus lagi di dalam Microsoft Excel, karena Excel itu full rumus. Banyak rumus yang perlu kita ketahui di dalamnya. Yang mana tujuannya sama untuk mempermudah kita dalam menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam Microsoft Excel tadi. Salah satunya yaitu rumus, fitur unggulan dalam Microsoft Excel. Oke, mungkin langsung saja penggunaan rumusnya yang kita bahas hari ini. Rumus apakah itu? Nah di sini akan Ustadz buka untuk materinya. Nah, inilah untuk rumus yang kita akan pelajari hari ini. Rumus max dan rumus min pada Microsoft Excel. Dari namanya, insya Allah kalian sudah mengetahui apa fungsi dari rumus max dan rumus min. Sini adalah dua rumus yang saling berkaitan. Karena antara max dan min ini saling berhubungan. Bisa kita lihat langsung di sini pengertian dari rumus max dan rumus min. Rumus max di sini digunakan dalam Microsoft Excel. Tujuannya adalah mencari angka maksimal di dalam sekumpulan data. Jadi angka maksimal rumus max ini ya. Sementara rumus min di sini digunakan untuk mencari angka minimal. Jadi sebaliknya, kalau max itu maksimal, kalau min ini berarti minimal. Kalau dibahasakan lebih detailnya itu, max ini untuk mencari nilai yang paling besar. Sedangkan untuk yang minimal atau rumus min ini digunakan untuk mencari nilai yang paling kecil dari sekumpulan data. Nah langsung kita lihat di sini penggunaan rumusnya. Seperti biasa, rumus di dalam Microsoft Excel harus diawali dengan tanda sama dengan. Nah itu adalah tanda yang wajib digunakan apabila kita ingin menggunakan rumus dalam Microsoft Excel. Dan diakhiri dengan enter. Di sini langsung kita lihat bagaimana rumus penggunaan rumus max dan min pada Microsoft Excel setelah sama dengan tadi. Nah kita geser. Nah ini adalah rumus penggunaan dari rumus max dan rumus min. Kita sudah mengetahui dari pengertiannya max dan rumus min. Kita masuk ke langkah-langkah. Nah langkah-langkahnya yang pertama sudah pasti kalau misalkan ingin mendapatkan hasil atau jumlah, kita harus menyisipkan sekumpulan data dulu atau membuat sekumpulan data dulu berupa angka. Baru habis itu kita bisa menggunakan rumusnya. Untuk rumus max dan rumus min di sini, rumusnya kita lihat ini sama ya. Kalau dengan rumus sum dan produk kemarin sama sebenarnya penggunaannya. Hanya berbeda di awalnya saja. Sama dengannya sama, kemudian di sini dituliskan rumusnya, penanda rumus. Yang berikutnya adalah buka kurung, klik di tabel. Nah, klik di tabel di sini berarti kayak seperti yang kemarin, klik kiri, tahan, kemudian blok semua tabel data yang ingin dijumlahkan atau dimasukkan ke dalam rumus.
Nah, kita lihat di sini kalau rumus max gunakan max di depannya setelah sama dengan, kalau min gunakan min setelah sama dengan. Oke, mungkin kita langsung ke contoh saja bagaimana penggunaan rumus max dan rumus min. Yang pertama yang kita siapkan terlebih dahulu. Oke, sudah pasti kita harus menyiapkan yang namanya data. Nah, di sini saya tebarkan dulu. Oke, kita di sini menggunakan di B3 ya. Sudah pasti di sini kita harus menyiapkan data terlebih dahulu. Nah, kita siapkan dulu, misalkan kita menyiapkan data matematika ya. Kemudian B Indo, kita di sini menggunakan data pembelajaran ya misalkan. Nah, IPS. Nah, di sini kita lihat ini adalah rumusum. Di sini ada rumus max. Kemudian di sini adalah rumus min. Oke, sekarang kita masukkan nilainya. Kita coba masukkan nilai, misalkan matematikanya 90, bahasa Indonesianya 95, IPA-nya 98, IPS-nya misalkan 100. Oke, kita jangan lupa untuk melihat atau agar membuat tampilan tabel yang kita buat rapi, kita sesuaikan ukuran tabelnya dengan isi di dalam tabel. Oke, kita setting dulu agar terlihat rapi. Oke, nah sudah selesai. Nah, kita sesuaikan dulu supaya rapi ya tampilannya. Mungkin bisa menyesuaikan antara ukuran tabelnya dengan isinya, bisa juga menyesuaikan atau menyamakan semua tabel dari tabel awal ini sampai ke mapel yang di sini supaya terlihat lebih rapi. Oke. Nah, setelah yang ini, kemudian yang berikutnya baru kita di sini menggunakan rumus max dan rumus min. Di sini saya lebarkan lagi supaya lebih jelas penggunaan rumusnya. Yang pertama sudah pasti sama dengan, berikutnya adalah kita klik max, habis itu buka kurung. Nah, setelah ini baru arahkan mouse-nya ini ke data yang ingin dimasukkan ke dalam rumus. Nah, jangan lupa data awal yang diklik, kemudian di blok ada seleksi, akhiri di data akhir. Caranya adalah klik kiri tahan, kemudian tarik, dan akhiri di data akhir. Data akhirnya di sini adalah sampai ke pembelajaran IPS ya. Sini sampai ke IPS ya, tidak ke sebelah sini. Nah, jadi sampai dari B, bisa kita lihat dari B4 sampai E4 ini. Terakhir tutup kurung, baru enter. Nah, di sini bisa kita lihat kita berhasil menemukan nilai maksimal dari sekumpulan data yang kita sisipkan di sini, yaitu 100. Nah, di sini kita bisa lihat ini rumusnya sama dengan max B4 E4. Oke, ini untuk rumus yang pertama. Kemudian untuk yang kedua. Nah, untuk yang kedua bagaimana penggunaannya? Penggunaannya di sini sama dengan rumus max tadi, cuman bedanya hanya di tulisan setelah sama dengan. Nah, sama dengan kalau tadi max ini berarti min, kemudian kita buka kurung. Nah, ini yang di blok sama juga dengan yang di rumus max tadi ya. Jadi dari B4 sampai ke E4. Tidak sampai ke F4 karena ini adalah rumus, bukan, karena ini adalah angka yang sudah dijumlahkan dengan rumus. Sementara yang ingin kita sisipkan ke dalam sini adalah angka yang bukan atau yang belum dijumlahkan di dalam rumus. Jadi kita blok atau seleksi seperti yang ini, bukan sampai ke sini ya, tapi sampai yang ke sini, yang ke angka yang belum dijumlahkan menggunakan rumus. Kemudian tutup kurung. Yang terakhir kita klik enter. Nah, maka di sini kita akan menemukan nilai minimal dari sekumpulan data yang kita sudah blok atau seleksi. Oke, nah ini sudah kita dapatkan penggunaan rumus max dan rumus min di dalam Microsoft Excel.
Jangan lupa setelah kalian berhasil menggunakan rumus max dan rumus min seperti yang ini, blok semua tabel, kemudian pilih all border agar tampilan dari tabel kalian itu menjadi lebih bagus, lebih rapi. Oke, nah finish. Setelah selesai seperti yang ini, berarti alhamdulillah sebelum dikumpulkan, cek dulu ya untuk penggunaannya betulkah atau belum kah. Nah, dengan cara klik di tabelnya, kemudian setelah diklik di tabel sini, kita lihat rumus yang kita gunakan. Apabila sudah pas dengan pembelajaran hari ini, yaitu sama dengan max, kemudian dalam kurung data, sekumpulan data yang sudah kita blok, tutup kurung enter, berarti ini sudah sesuai. Kemudian untuk rumus min juga sama dengan, kita lihat sama dengan min, kemudian buka kurung data, sekumpulan data yang kita lihat. Nah, ini yang penting pengecekan ulang. Pengecekan ulang untuk mencek apakah benar sudah data yang kita blok atau seleksi itu sesuai dengan yang kita inginkan. Maksudnya di sini tidak kelebihan. Jadi silahkan nanti setelah sudah pilih tutup kurung, setelah sudah ya tadi ya, klik di tabelnya, kemudian sama dengan min, buka kurung, kita lihat selnya. Jika pas atau sesuai dengan yang kita inginkan, berarti alhamdulillah kalian sudah berhasil untuk menggunakan rumus max dan rumus min di dalam Microsoft Excel hari ini. Oke. Itu tadi pembahasan kita tentang penggunaan rumus max dengan rumus min di dalam Microsoft Excel, yang mana fungsinya rumus max tadi untuk mendapatkan nilai maksimal atau nilai terbesar di dalam sekumpulan angka yang kita blok atau kita seleksi. Sementara untuk min di sini digunakan untuk mendapatkan nilai minimal dari sekumpulan data yang telah kita seleksi. Oke, mungkin itu saja untuk materi kita hari ini, penggunaan rumus max dan rumus min. Semoga dengan materi hari ini, pembelajaran kita hari ini, Bu Hampian bisa memperhatikan dan menangkap pembelajarannya dengan baik dan benar, agar nanti pas latihan ataupun pas ulangan, kalian tidak akan mengalami kendala saat mengerjakannya. Mungkin itu saja untuk materi kita hari ini. Untuk tugas, nanti akan Ustadz posting di dalam postingan Microsoft Team channel TIK, standby ya. Jadi di sana semua tugasnya, instruksinya juga di sana. Ustadz akhiri pembelajaran hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.